Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du fa urahibukum tarhiban haram ya ummahat wal akhawat fiddin rahimani rahimakumullah. Saya ucapkan selamat datang, kami menyambut antuna semua dengan sambutan yang hangat di tempat atau kediaman kami di Baitul Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, tahadus binikmatillah. Ini adalah kajian pertama kita di sini. Mudah-mudahan akan ada kajian-kajian berikutnya insyaallah taala bi'aunillahi wa taufiqihi insyaallah taala. Wa aqul, berbahagialah antuna semua ya akhwati wa ummahat wa akhwati fillah. Sungguh ibu-ibu itu atau akhwat itu adalah harta yang paling berharga dari sebuah keluarga. Jadi juga merupakan adalah perhiasan dunia yang paling berharga, yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, keindahan kehidupan di dunia, dan perhiasan yang paling baik dari dunia ini adalah istri-istri yang salihah. Ya tentunya antuna semua menjadi insyaallah taala billahi taala dengan kita tafakuh fiddin ini insyaallah akan menjadi wanita-wanita yang salihah insyaallah taala. Pada kesempatan ini izinkan saya membawakan beberapa nasihat tentang agama yang ditulis oleh seorang wanita sendiri, yaitu namanya Ummu Abdillah bin Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Adapun Ummu Abdillah ini tentunya masih hidup insyaallah. Beliau berkediaman atau bertempat tinggal di bumi Allah, yaitu di negeri Yaman sana, jauh di sana. Tetapi alhamdulillah dengan adanya teknologi atau dengan adanya percetakan sebagainya, sehingga sampai pada kita nasihat beliau itu telah ditulis dalam sebuah kitab namanya Nasihati lin Nisa, nasihat saya bagi para wanita. Jadi wanita kalau dalam bahasa Arab al-mar' itu artinya wanita yang sudah berkeluarga. Jadi al-mar'ah sebagaimana tadi Rasul kata al-mar'atu sholihah artinya wanita-wanita atau para istri. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini insyaallah betul-betul antuna semua betul-betul tersibghah, ya betul-betul tercelup atau terwarnai atau mungkin menjadi seorang wanita sholihah dengan sibghah, dengan celupan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Karena memang perkataan yang paling baik untuk kita dengarkan, ucapan yang paling baik untuk kita dengarkan adalah kalamullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya dan antuna semua agar kita di dalam kita menuntut ilmu atau dalam berbahasa ilmu seperti ini, agar kita terus dan terus mentajdid niat kita agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah buku kecil atau kutaib yang itu menjadi pondasi dasar dalam kita mengkaji suatu ilmu agama ini, yaitu namanya Al-Usulus Salasah, yang ditulis oleh As-Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa beliau katakan di sana dalam membuka kitabnya itu, dalam mukadimahnya setelah beliau bacakan bismillahirrahmanirrahim, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua ini. Didoakan kita semoga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas kita semua mempelajari 4 masalah. Pertama, al-ula al-ilmu. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama, yaitu wajib kita semuanya pelajari 4 masalah ini. Yang pertama itulah adalah ilmu, yaitu ilmu. Yaitu apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal nabinya Rasulullah SAW, dan kita juga mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bihi. Yang kedua adalah kita beramal tentang dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian juga yang ketiga, wadda'watu ilahi, dan kita mengajak orang untuk mempelajari ilmu ini dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, as-sabru alal adzafihi, dan kita bersabar di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita mengamalkannya, dan dalam kita mengajak orang lain. Karena akan ada saja cobaan-cobaan atau ujian bagi kita sendiri dan juga dari orang lain tatkala kita menempuh jalan menuntut ilmu ini. Jadi dalam empat hal yang wajib kita pelajari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Jadi dalilnya ibu-ibu sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi waktu asar, sebagaimana kita lakukan sekarang atau duduk kita sekarang setelah kita waktu asar seperti ini. Karena apa? Allah bersumpah demi waktu, dan lebih khusus lagi waktu asar seperti ini. Banyak orang yang lalai. Sungguh Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang bersifat dan 4 sifat itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas hambanya, atas makhluknya, kecuali surat ini niscaya mencukupi mereka tentang bagaimana kewajiban mereka menuntut ilmu, kemudian mereka beramal yang sholih, kemudian juga mereka beramal dengan ilmu itu, kemudian mereka mendakwakannya, dan mereka bersabar tentunya. Dalam ayat yang terakhir tadi, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Insyaallah taala dalam hal ini kita tentunya saling berwasiat, saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran, dan kita juga saling berwasiat dalam menetapi kesabaran. Baik, ummahati au akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ummahat al-mar'atus shalihah wan nisa'u as-shalihat. Kita pada kali ini kita akan langsung membuka bagaimana nasihat seorang ummahat atau seorang istri yang solihah, yaitu namanya Ummu Abdillah bin Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang ini dalam kitab beliau, dalam kitab Nasihatul Nisa ini adalah apa? Al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu alal waqti, yaitu anjuran kita untuk selalu berusaha sungguh-sungguh mengikhlaskan semua amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita agar selalu menjaga waktu kita ini. Yang tadi Allah telah bersumpah tadi, wal asri, demi masa, demi waktu, dan seterusnya demi waktu asar seperti ini. Jadi kita menjaga itu semua. Yaitu yang pertama di sini beliau membawakan sebuah hadis dari Rasulullah tentang masalah ikhlas ini dari sahabat Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan di sini, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli." Barang siapa hijrahnya itu. Nah, karena sekarang sih lagi ngetren ini, ada istilahnya hijrah, ada grup hijrah dan sebagainya, ada ummahat yang hijrah, ada pemuda gaul yang hijrah dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan di sini, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli." Barang siapa yang hijrahnya itu dulu mungkin berada di lembah, di dalam kegelapan, atau berada masih jahiliyah, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu niscaya kepada Allah dan Rasulnya, kalau betul-betul ikhlas karena Allah. Dan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sebaliknya, barang siapa yang salahnya dalam dia berhijrah, yaitu hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan itu. Jadi itulah pentingnya kita mengikhlaskan niat dalam seluruh amal perbuatan kita. Kemudian penulis gini mengatakan, qalatil muallifah, berkata penulis di sini, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallahi azza wa jalla fis sirri wal alan, wa an naj'ala al amala khalisan liwajhillahil karim, wa alla na'mala ayya amalin riya'an aw mufakharatan, wa an naltazima bidinina fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla. Ummu Abdillah menasihatkan kita semua, dan saya katakan, katanya Ummu Abdillah, berwasiat pada diri saya sendiri dan antuna semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, baik kita sendirian atau di hadapan orang banyak, baik kita di pasar atau kita di masjid, baik kita di rumah atau di kantor atau di mana saja kita beramal, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, di bawah, dimanapun di atas muka bumi ini, di langit ini, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an naj'ala al-amala khalisan liwajhillahil karim, dan hendaklah kita menjadikan amal kita ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa alla na'mala ayya amalin, dan janganlah kita beramal dalam apa saja amalan itu karena kita riya, kita ingin dilihat oleh orang, atau kita ingin membanggakan diri. Jadi janganlah sampai kita seperti itu. Wasiat dari Ummu Abdillah ini, janganlah kita beramal dengan suatu amalan karena riya, karena ingin dilihat oleh orang, atau karena sum'ah, karena ingin didengar oleh orang, au mufakharatan, atau kita ingin berbangga-bangga di hadapan manusia. Dan juga beliau menasihat kita semua, wa annal tazima bidinina, agar kita betul-betul bertegang teguh dengan agama kita ini. Fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla, karena sungguhnya kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dan juga jemaah sekalian, dibawakan di sini oleh penulis tentang bagaimana nanti kita akan berhadapan, kita akan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita dengan Allah itu penterjemah. Kita langsung berbicara, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rasulullah dalam hadis sahihnya, dalam fi sahihain min hadis Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi, wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi fattakun nara walau bisyikki tamratin. Rasulullah mengingatkan kita semua jemaah sekalian, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali nanti akan berbicara dengan Rabb-nya, akan berbicara dengan Allah Subhanahu langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terjadi pembicara atau perkataan atau dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lihat di sebelah kanannya, maka dia tidak lihat kecuali apa yang telah dilakukan amalan di dunia ini. Dia lihat sebelah kirinya, tidaklah dia lihat kecuali apa yang telah dilakukan di dunia ini. Kemudian dia juga lihat di depannya, tidaklah dia lihat kecuali di situ ada neraka di hadapannya. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita semua, fattakun nara walau bisyikki tamratin, maka hendaklah kalian
menjaga diri kalian dari api neraka, takutlah kalian dari api neraka, walaupun meskipun dengan kalian bersedekah dengan separuh biji kurma, separuh kurma, buah kurma. Jadi seperti itulah besarnya kita bersedekah, jamaah sekalian, atau ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Taib, di sini juga dijelaskan bahwasanya kita tentu bertanya, fattaqullaha walau bisyikki tamrah. Apa sih ketakwaan itu? Apa itu at-taqwa? Jadi banyak definisi oleh para ulama tentang makna takwa ini, yaitu secara mudah, at-taqwa kalimatun jami'atun. Takwa itu adalah sebuah perkataan, sebuah ucapan perkataan yang mencakupi semua apa? Fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Takwa itu jemaah sekalian adalah kalimat yang mencakup, yang luas sekali cakupannya, yaitu sebagai bentuk ungkapan dari tentang ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga bisa juga berarti makna takwa itu sebagaimana ucapan seorang tabi'i yang mulia, yaitu Thalq bin Habib. Apa beliau katakan? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta tatruka bi maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu artinya jemaah sekalian, yaitu engkau beramal dalam amal-amal ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata kita mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, wa anta tatruka bi maksiatillah, dan kalian semua meninggalkan kemaksiatan pada Allah ala nuri minallah, atas dasar cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, karena kalian takut kepada siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian sedikit saya nasihati diri saya dan jemaah sekalian tentang bagaimana sebenarnya makna nasihat ini. Apa sih arti nasihat itu? Nasihat itu jemaah sekalian, sebagaimana tadi dalam kitab ini judulnya Nasihatil Nisa. Artinya nasihat itu secara bahasa mudahnya itu iradatul khair lil ghair, atau iradatul khair lil mansuhilahu. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan bagi orang lain. Jadi tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan, atau dalam bahasa yang lain juga iradatul khair lil mansuhilahu, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang diberi nasihat. Karena memang agama ini jamaah sekalian adalah nasihat, sebagaimana Rasulullah SAW katakan ad-dinun nasiha. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ad-dinun nasiha. Qulna ya Rasulullah liman? Para sahabat bertanya 3 kali, Rasulullah mengulang ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Para sahabat bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah sekalian, nasihat itu, agama ini adalah nasihat. Rasulullah mengulang 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Pak Rasulullah pun menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah. Nasihat itu bagi Allah, kemudian bagi kitabnya, kemudian bagi rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Jadi nasihat ini, agama ini jemaah sekalian adalah nasihat buat kita semua. Nah, tentu kita bertanya, nasihat bagi Allah itu yang bagaimana maksudnya? Yaitu apa? Nasihat kita bagi Allah itu maksudnya adalah apa? Kita beriman kepadanya. Jadi nasihat kepada Allah yaitu dengan kita beriman kepadanya, kita meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, dan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia, yang sempurna seluruhnya. Dan kita, nasihat kita pada Allah, maksud nasihat agama dan nasihat bagi Allah itu yaitu kita juga membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang, dan kita tidak mentakwil nama-nama dan sifatnya, dan kita tegak di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan juga kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Itulah nasihat kita bagi Allah, itulah nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat bagi kita, bagi Al-Qur'an ini, yaitu beriman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah ghairu makhluk.
Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dan kita, bagaimana nasihat kita pada kitab Allah, yaitu wa tahliluhu ma halalahu wa tahrimu ma harramahu. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya dalam Al-Quran ini, dan juga kita mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran ini dan sunnah ini. Wal ihtida'u bima fihi wat tadabburi li ma'anihi wa mawa'idhihi wal qiyamu bi tilawatihi wa jami'i huquqihi. Yaitu kita, nasihat bagi kitab itu yaitu kita mencari hidayah, kita mencari petunjuk dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, kita mentadaburi makna-maknanya, kita merenungkan, memahami pelajaran-pelajaran di dalamnya, dan juga kita selalu membacanya, dan juga kita berikan hak-hak dari Al-Quran itu di dalam kita membacanya. Adapun nasihat bagi Rasul, yaitu kita membenarkan tasdiquhu fima ja'a bihi wattiba'uhu fima amara bihi wa naha anhu. Kemudian juga nasihat agama ini sebagai nasihat bagi Rasul, yaitu jemaah sekalian, yaitu kita membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mengikutinya, kita mengikuti pada apa-apa yang diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menahan diri atau menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita berusaha mempelajari hadis-hadisnya, menyebarkannya, mendoakannya, dan juga kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat kepada para imam, para pemimpin, yaitu dengan kita mendengar pemimpin kita, pemerintah kita ini, maka bagaimana caranya? Yaitu dengan kita, maksudnya sini imam itu yaitu ada dua, yaitu ulama, umara dan umara ulil amri itu. Nah, adapun pemimpin-pemimpin kita, perintah kita, maka menasihati mereka adalah dengan kita mendengarkan, mentaati mereka, memberikan semua hak-hak mereka, menasihati mereka dengan lemah lembut, dan tidak kita memberontak kepada pemerintah. Nah, itulah nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, meskipun kita melihat, manusia melihat ada sesuatu yang kekurangan di dalam mereka menjalani roda pemerintahan dalam hal mereka, maka hendaklah kita menasihati mereka dengan cara-cara tersembunyi, dengan cara yang sembunyi. Kita ambil tangannya, kita nasihati, bukan dengan kita mencela pemerintah di mimbar-mimbar, bahkan mungkin di mimbar Jumat atau demonstrasi. Bukan seperti itu cara menasihati pemerintah sebagaimana diajarkan oleh para atau menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita menasihati pemerintah itu dengan cara tersembunyi. Karena kalau diterima, sudah kita tunaikan kewajiban kita; kalau tidak, maka telah lepas kewajiban kita untuk menasihati pemerintah. Adapun nasihat kepada para ulama, yaitu kita menerima ucapan para ulama itu, kita menghormati mereka dan berupaya untuk mengikuti, meneladani apa-apa yang dilakukan oleh para ulama. Jadi seperti itulah nasihat kita kepada pemimpin-pemimpin kita, yaitu dari para pemerintah dan para ulama. Adapun kepada kaum muslimin, yaitu kita mengajak mereka bi irsyadihim ila masalihim, kita tunjukkan mereka kepada maslahat bagi mereka, akan masalah mereka baik dunia mereka atau juga akhirat mereka. Dan juga kita jangan sampai bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu kita menahan diri dari menyakiti mereka. Kita ajarkan mereka dari apa yang tidak mereka ketahui. Kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin. Baik jemaah sekalian, di sini ada yang perlu kita pahami sedikit tentang masalah pentingnya kita dalam hal ini. Setelah kita mengetahui agama kita, maka kita perlu mempelajari agama kita dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis ini, yaitu hendaklah kita jemaah sekalian, sebagaimana tadi, wajib kita mempelajari ilmu agama ini, yaitu ta'allumul ilmi an-nafi. Jadi kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kedudukan orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat ini? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi perintah dalam Al-Qur'an jemaah sekalian. Coba seandainya keluar dari setiap kaum atau setiap firqah, jadi setiap firqatin, jadi setiap kelompok atau setiap kaum itu, sekelompok orang dari mereka liyatafaqahu fid din, agar mereka itu tafaqquh fid din, mempelajari agama mereka.
Dengan apa tujuannya nanti? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka nanti memperingatkan kaum mereka, memperingatkan keluarga mereka. Kalau mungkin bagi umat ini memperingatkan suami-suami mereka, memperingatkan anak-anak mereka, putra-putra dan putri kesayangan mereka, agar mereka apa? Idza raja'u ilaihim, tatkala mereka kembali nanti di rumah, la'allahum yahdharun, agar mereka ingat dan waspada bagaimana tentang pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana terutama bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kembalian juga dalam tentang keutamaan menuntut ilmu ini, jamaah sekalian, dalam hadis fi sahihain wa ghairihima min hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, sebagai dalam undangan yang pernah kami sampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, coba kita perhatikan ini jemaah sekalian. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya ini. Jadi jemaah sekalian, di sini wafihi, tentang hadis ini ada sedikit dijelaskan oleh penulis ini. Wafihi anna tafaqquha fid din, anna tafaqquha fi dinillahi dalilun ala wujudil khair. Jadi tafaqquh fid din itu jemaah sekalian, itu merupakan dalil adanya kebaikan pada seorang hamba. Wa hadza mantuquhu, ini yang terucap dari lisan Rasulullah SAW. Nah, wa amma mafhumuhu, adapun yang bisa kita pahami dari hadis ini, annalladzi la yuridullahu bihi khaira la yufaqihu fiddin. Dan sebaliknya, jadi orang yang tidak Allah inginkan kebaikan baginya, dia tidak akan mau belajar agama. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jelas sekali Rasulullah, maknanya jelas sekali. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agamanya. Dia akan datang untuk bertafaqquh fidin, untuk mempelajari agamanya ini. Karena dia di situ akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Jadi dia akan tahu. Jelaslah dia bertafaqquh fidin. Barakallahu fikum. Kemudian juga jemaah sekalian, dari mafhum dari hadis ini, fayadullu ala annahu mahrumun minal khair, maka orang yang tidak bertafaqquh fidin, maka sungguh dia telah diharamkan atau tercegah darinya dari kebaikan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jamaah sekalian, wa anna inna tafaqquha fiddin yad'u ila kulli khairin wa yunji minal fitani wa zulumati wa yusiru ilal jannati allati hiya ghayatu matlubi kulli mu'minin taqiyun. Jadi jemaah sekalian, kita belajar agama ini, ya, dengan itu nanti kita akan dengan sendirinya kita akan mendapatkan semua kebaikan itu. Kita juga akan wayunji minal fitani, kita akan bisa selamat dari fitnah-fitnah. Kita akan bisa selamat dari fitnah, cobaan dan ujian yang mendera dalam kehidupan kita kalau kita belajar agama. Dan juga apa? Akan selamat kita dari kegelapan. Dengan itu juga wa yusiru ilal jannah, dengan kita mempelajari agama kita jemaah sekalian, dengan kita tafaqquh fiddin ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang mana hiya ghayatu matlubi kulli mu'minin taqin. Itulah tujuan akhir daripada setiap orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam surga. Sebagaimana hadis Imam Muslim, yaitu apa? Beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan yang dia di situ mencari ilmu, menuntut ilmu agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan dia menuntut ilmu ini sebuah jalan atau jalan-jalan dari menuju surga. Mudah-mudahan saya dan jemaah sekalian, saya yang berbicara dan antuna semua yang mendengarkan ini termasuk dari golongan ini, yaitu golongan yang mencari keluar menuntut ilmu, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Dengan itu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan-jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua seperti ini. Baik, kemudian juga di antara ketinggian bagi orang yang menuntut ilmu itu yaitu apa?
Rasulullah SAW. Terkait juga ini dengan kita belajar Al-Quran, yaitu Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, aqwaman, beberapa kaum atau kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan juga akan menghinakan satu kaum yang lain. Jadi dengan kita belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah ala fahmi salafil ummah ini, niscaya dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah. Baik dunia bahkan lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasul, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah memerintahkan kita semua untuk berluas-luas dalam majelis itu, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang diberi ilmu itu beberapa derajat. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itulah penting kita menuntut ilmu agama ini. Bahkan jemaah sekalian, dulu para wanita Ansar itu mereka tidak malu bertanya tentang agama ini. Mereka tidak malu. Ada suatu ketika jemaah sekalian, dan mungkin ini waktu juga terjadi pada zaman kita sekarang ini, dalam artian terjadi seperti itu juga. Yaitu misalnya seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Sulaim. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah wajib seorang wanita untuk mandi kalau dia mimpi? Kalau dia bermimpi, apakah dia wajib mandi junub? Jadi kalau dia bermimpi, maksud mimpi basah. Jadi jemaah sekalian, ya mohon maaf, mungkin ada di antara ummahat atau ibu-ibu yang mungkin ada suaminya mungkin beberapa bulan meninggalkannya jauh di luar daerah dan sebagainya. Nah, bisa jadi itu terjadi pada bapak-bapak karena mungkin lama tidak bertemu dengan keluarganya, mungkin dia selalu memimpikan istrinya tercinta di rumah sehingga dia bermimpi ketemu di alam mimpi. Nah, hingga kemudian dia melihat basah. Ya, maka itu namanya mimpi basah. Sehingga bagaimana? Nah, tidak tertutup kemungkinan juga wanita seperti itu. Sebagai pertanyaan Ummu Sulaim ini, ya Rasulullah, apakah wajib seorang wanita untuk mandi junub kalau dia bermimpi? Apa Nabi menjawab dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, "Na'am idza ra'atil ma'a." Betul, wanita juga wajib dia mandi apabila mimpi basah, apabila dia melihat ada air. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, kemudian ada seorang sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana setelah orang haid itu, bagaimana cara dia membersihkan dirinya, kemudian bagaimana mensucikan dirinya? Rasulullah waktu itu sampai Rasulullah sendiri karena bertanya wanita ini sampai harusnya diketahui, akhirnya waktu itu ditarik oleh Aisyah, akhirnya diajarkan bagaimana caranya, yaitu kalian kemudian mandi, kemudian bersihkanlah dengan misik, dengan minyak kasturi. Bagaimana caranya? Yaitu maksudnya di bekas keluarnya darah itu. Jadi sampai seperti itu. Nah, waktu itu begitu Aisyah mendengar pertanyaan-pertanyaan para sahabat wanita ini kepada Rasulullah, beliau pun berdoa, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqqahna fid din. Semoga Allah merahmati para wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar ilmu agama ini. Karena banyak hal yang kita ketahui. Misalnya juga dulu ada seorang yang bertanya pada anak tentang bagaimana, Ustadz, karena kami ini pengantin baru. Ya, kemudian kami di dalam bulan Ramadan, ya kami melakukan hubungan suami istri. Kemudian karena capek dan telat, akhirnya kami bangun, tidaklah kami bangun kecuali telah orang azan subuh. Nah, apa yang harus kami lakukan? Nah, kemudian apa? Jadi itu jemaah sekalian, dijawab itu dengan suatu dari hadis Rasulullah SAW, dari hadis Aisyah, bahwa Rasulullah SAW berpagi-pagi hari di bulan Ramadan dan kita berjunub. Jadi jemaah sekalian, kita tetap berpuasa meskipun belum kita mandi janabah atau mandi junub. Jadi tetap kita lanjutkan puasa kita walaupun mungkin kita tidak sempat makan sahur dan sebagainya. Kita lanjutkan puasa kita. Jadi setelah itu baru kita mandi. Jadi walaupun sudah masuk subuh, ya karena memang kan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal fajr, dari fajar sampai tenggelamnya matahari.
puasa itu. Jadi seperti itu. Jadi para wanita-wanita Ansor dulu atau para sahabat dulu atau wanita Ansor khususnya, mereka rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafakuh fidin, untuk bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara agama mereka, sehingga mereka jelas betul, oh ternyata seperti ini harus mereka lakukan dan ternyata harus seperti ini mereka lakukan, sehingga mereka tidak malu. Jadi malu yang sebenarnya itu adalah malu kita dalam melakukan kemaksiatan, bukan malu dalam mencegah kita dalam berbuat kebaikan atau bertanya tentang agama ini. Baik. Barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan sedikit disampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikan, buat keluarga saya dan juga keluarga-keluarga muslimin yang datang berkenan untuk datang tafakuh fiddin di Baitul Quran Al-Mubarakah ini. Kemudian terakhir sebelum saya tutup majelis ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu apa? Di Baitul Quran Al-Mubarakah ada halaqah-halaqah tahfizul Quran atau tahsinul Quran, atau juga ada halaqah Iqra untuk anak-anak kita. Jadi di sini kami terbuka, jadi setiap asar atau juga bahkan kalau mau setiap subuh bisa dibuatkan jadwalnya, nanti bisa ibu-ibu musyawarahkan kapan mau belajar atau mengajak anak-anaknya. Insya Allah di sini majanan, tidak kami pungut biaya atau apa yang bahasa pasnya itu mungkin ya gratis lah mungkin itu. Jadi tidak kami pungut biaya sama sekali. Silakan datang aja, karena tahadus bismillah. Ananda semua ini, anak kami yang berlima ini lulusan Abu Hurairah ini sudah ada yang 30 juz seperti Ananda Muhammad, Ananda Asia Farhana sudah lebih kurang 20 juz, Ananda Abdurrahman mungkin 15, Ananda Muhammad, Ananda Abdul Ghani yang terakhir yang nomor 5 sudah 10 juz atau mungkin itqonnya 5 juz. Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kami hanya ingin apa yang Allah sedikit Allah berikan pada kami sekeluarga ini ingin kami berikan atau bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi seperti itu. Dan juga ada di sini ada 4 hari di sini sudah ada halaqah, yaitu halaqah durus taklim al-lughah, yaitu taklim al-lughah al-arabiyah, pelajaran bahasa Arab, yaitu menggunakan kitab Durusul Lughah, Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Jadi ini bisa dilihat atau nanti mungkin ana share pada Ummahat atau lewat Umi Muhammad. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan kami di sini, yaitu ini bisa dibaca, yaitu Iqra, tahsinul qiraah, kemudian tahfizul Quran, kemudian ta'limul lughatil arabiyyah wal ulumi syar'iyyah seperti kita lakukan sekarang ini, kita belajar ilmu agama. Kemudian juga tadrib ar-rimayah wa rukubal khair, yaitu kita akan belajar untuk anak-anak kita arahkan mereka potensinya pada mereka dari fisik mereka kita tarbiyah, yaitu kita ajarkan mereka memanah insyaallah di samping timur rumah ini. Dan juga suatu saat kita akan bisa belajar juga untuk menaiki kuda insyaallah taala, karena itu adalah olahraga yang melatih fisik kita agar seorang mukmin itu betul-betul menjadi mukmin yang qawi. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, al mukmin al qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Jadi mukmin yang baik, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Maksudnya baik, kuat di sini adalah kuat ilmunya, kuat imannya, terutama kuat akidahnya, kuat ilmunya, dan juga kuat fisiknya tentunya. Sebagai pengikut daripada kuatnya hati, kuatnya jiwa, kuat akidah, kuat iman itu tadi. Itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lima. Walaupun semua orang beriman itu semua ada kebaikannya semua. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita semua, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kalian untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat kalian. Fid dunya wal akhirah. Dalam belajar agama seperti ini, kita duduk seperti ini bermanfaat insyaallah taala fid dunya wal akhirah. Kemudian juga selalulah kita bermohon isti'anah kepada Allah. Wasta'in billah, katanya Rasulullah SAW, hendaklah kalian selalu memohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa atau futur atau kita menyerah. Karena tidak ada sebenarnya istilah menyerah itu dalam jadi memang ada masa-masa fatrah, jadi ada masa futurnya, tapi biasanya bagi seorang beriman itu selalu dia nasyar karena mengingat sabda Rasulullah SAW ini, yaitu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Jadi mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin agak cepat saya berbicara.
Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat saya dan keluarga dan juga kaum muslimin dan muslimat yang berkenan datang menghadiri pengajian ini. Insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.